Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Ini harus saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih madhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabar bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Loh. Ini tolong saudara hati-hati ya ngomong ya. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan husnudzon menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya adalah Pak Hakim. Dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Abu Asyakron. Nah, itu ulama abad keberapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh, Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 550 tahun. Ya dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijri. Itu Pak Hakim. Bagaimana isi kitab As-Suluk itu? Coba. Dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Asyakron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah, gitu Pak Hakim. Lalu jadi saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah, begitu? Ya betul itu Pak Hakim.
Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah, ya itu yakni itu masalahnya Pak Hakim, belum ada Pak Hakim. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu Ubaidillah dan Jadid itu saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Habib Ali Asyafran itu tidak berbohong Pak Hakim. Saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa, dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asyafran tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini, karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Bukhari yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba, kalau memang ada. Gini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut itu tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan, menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9. Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asyafran itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa, menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Ya, tidak bisa begitulah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani, dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani itu maksum? Oh ya, tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksum itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, ya betul juga Pak Hakim. Nah, kalau begitu ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab mereka. Gak mungkin lah, mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar Pak Hakim. Pak Hakim sudah suul adab kepada para ulama besar. Saudara saksi pelapor. Jadi Pak perlu pahami, ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Anak Ahmad, ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak Hakim.
Coba abad ke-6 ada kira-kira? Tidak juga Pak. Dulu ini agak bagaimana? Nggak ada. Ya sudah, abad ke-7 ada kira-kira? Tidak juga Pak. Tidak ada juga. Ini abad ke-7 juga nggak ada. Coba abad ke-8 ada nggak kira-kira? Ya itu tadi Pak Hakim. Tadi yang dijelaskan di atas itu. As-suluk itu Pak Hakim. Tidak bisa kan? Tidak bisa itu saudara. Itu kita menerangkan Jadid, bukan menerangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagian kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Ini punya saya nggak ada yang namanya Abdullah, kitab lainnya. Ya nggak ada kalau gitu Pak Hakim. Korbankan seluruh anak cucumu. Ini kalau udah selesai. Saya lagi kali. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Tolong penonton jangan rame ya. Jangan. Oh, jadi yang pertama menyebut Habib Asyakron gitu. Iya Pak Hakim. Habib Ali Asyakron itu turunan Ubaidillah nggak? Iya betul Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda seperti saya bermazhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Syafi'i asli, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah Dhahiran wa Batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asyakron tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul Pak Hakim. Berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asyakron tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asyakron. Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asyakron adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya. Maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Iya iki. Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan Pak. Walaupun jumlahnya ratusan, bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Musiqah atau Al-Jauhar As-Syafaf. Walau ditulis oleh para wali, tetap tidak bisa Pak Hakim. Walaupun ditulis oleh rajanya para wali, ya tidak bisa. Ya, maaflah Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara tenang. Saudara harap tenang. Masih ada. Apa itu Pak Hakim? Tes DNA. Kalau itu nggak mau saya Pak. Nggak boleh katanya. Loh, kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami, kata imam kami. Ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya
kenyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Dan para penyebar Islam itu, Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama, bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma penumpang. Ya kalau numpang harus rumas. Kalau numpang rumasa, betul. Ini udah numpang kagak rumasa, udah numpang kagak rumasa, Kubur-kuburan dirubah namanya, Penyebar agama Islam dari Mekah, bos. Lalu bilang dari Yaman, ngapain lu megagam malu? Arang tak kerep, sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita, pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih kenceng, lebih semangat agar energi positif senantiasa melingkari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-jawabil karimil azizir rahim. والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل PWILS mubarakatan 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 ila yaumil qiyamah. Warzuq ahli PWILS rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihan bihaqqi sayyidina Muhammad wa jami'i ahli baitihi wa jami'i ashabihi wa jami'i tabi'in wal ulama والأولياء وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا الله Bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hancurkan semua musuh-musuh PWILS, hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh PWILS, jadikan mereka haba'an mansura, jadikan mereka hina sedina-dinanya, ada di bawah telapak kaki PWILS yang paling hina. Semulia-mulianya mereka ya Allah, jadikan orang yang paling hina di telapak kaki anggota PWILS yang paling hina sedunia. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS. Dan ini kenyataan, ini kenyataan dan dapat dibuktikan syar'an wa tarikhiyah, syar'an wa tarikhiyah. Hadirin para anggota PWILS, para ketua PWILS telah hadir. Ketua Umum PWILS Syarif Tubagus Raden Abbas Billy Yasin. Tepuk tangan. Telah hadir Syarifus Syurafa As-Sayyid Raden Tubagus Maudi Nur Satya Tirtayasa. Telah hadir Gus Miftah As-Samarani. Telah hadir Sayyid Syekh
Saiful Rijal, telah hadir Bapak Agus Mulyana dari Kemendikbud. Sahibul Bait atau Sahibul Musibah, Sayyidina Syekh Kiai Haji Muharram. Gimana nggak musibahnya ngadepin orang-orang begini tukang makan? Makan cumi ngabisin, telur habis, tempe habis. Ini nih Panglima begini nih. Aduh, giliran wakil ketua umum mau makan udah nggak ada. Ini gara-gara panglima badannya gede-gede. Apalagi propos yang di atas 172 cm begitu. Makanya banyak gitu. Makanya saya labeli Sahibul Musibah aja. Hadirin, hari ini adalah hari terakhir Rapat Koordinasi Nasional Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di kota Wali. Di mana? Di mana? Di mana? Kota di mana Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa didirikan. Kota di mana kakek saya Raden Fatah di sini menancapkan bagaimana Islam bisa menyebar di atas tanah Jawa ini. Kota di mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diteriakan dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi. Dengan teriakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari Kesultanan Demak disambut oleh Tuban, disambut oleh Gresik, disambut oleh Cirebon, disambut oleh Banten, disambut oleh Mataram, disambut kemudian oleh Jogja, disambut kemudian oleh Solo, dan jadilah tanah Indonesia ini barokah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para penyebar Islam itu Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik. Kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumbang, lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya
menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.